Assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon izin bertanya. Ini pertanyaan yang tentang wajib umroh, yang tentang larangan ihram. Ini pada saat memakai wangi-wangian, itu untuk kain ihram perempuannya itu kan sebelumnya kita cuci terlebih dahulu menggunakan deterjen atau pewangi motor seperti itu. Itu apakah boleh atau tidak? Terima kasih. Terima kasih. Baik, untuk wangi-wangian tadi ada saya jelaskan sebelum kita mengucapkan niat umroh itu bebas kita memakai wangi-wangian apapun. Yang penting tadi saya bilang untuk perempuan jangan terlalu berlebihan, karena bagi perempuan tidak boleh memakai wangi-wangian terlalu berlebihan. Jadi boleh saja ibu, boleh sebelum mengucapkan niat sangat-sangat boleh untuk memakai wangi-wangian, bahkan dianjurkan sunnah hukumnya. Nah yang tidak boleh nanti sesudah mengucap niat, sesudah mengambil miqat itu baru dilarang memakai wangi-wangian. Ibu cukup? Ada lagi? Ada lagi yang bertanya? Alhamdulillah paham semua nih berarti, alhamdulillah ya. Masih ada yang mau bertanya? Okay. Yang masih bingung? Barangkali yang mau bertanya masalah rukunnya, syaratnya. Bang Haji Topik udah oke? Baik, kalau ada tidak pertanyaan kita lanjut ke sesi berikutnya adalah itinerary perjalanan kita. Mohon Bapak Ibu diperhatikan di meja masing-masing tuh ada selebar kertas itinerary perjalanan. Sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, boleh dilihat itinerary perjalanan yang ada di meja masing-masing. Yang pertama, umroh kita ini perjalanan totalnya selama 9 hari ya. Nah, hari pertama insya Allah kita akan berangkat tanggal 10 November 2024. Hari pertama, hari Ahad. Ala Sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sama kita hormati, kita doakan Direktur Utama PT Royal Ajat Indonesia, yaitu Ustadz Al-Hajj Ahmad Riyad sekeluarga besarnya. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga komisaris daripada PT Royal Ajat Indonesia Al-Ustadz Al-Hajj Ansari dari Samarinda, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiat. Juga keluarga besar Ibu Hajah Vita, abahnya beliau, uminya beliau, ya, Bapak Haji Wan juga hadir bersama kita, Bapak Haji Taufik dari negeri Purwakarta, dan para orang tua, para bapak-bapak, ibu-ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga hadir. Orang tua saya Sayyidul Walid Al-Habib Haidar bin Alwi Al-Habsyi, saya punya umi Syarifah Khadijah binti Syarif Hidayat bin Abdul Qadir Al-Habsyi. Mudah-mudahan semua yang hadir biar pada panjang umur, sehat afiat. Mudah-mudahan pergi pulang sehat afiat, salamah, umrohnya mudah-mudahan mabrurah, diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin sekarang berangkatnya sendiri, besok berangkat lagi bisa sama orang yang tercintanya, bisa berangkat sama keluarganya, bisa ngajak anak istrinya, bisa ngajak orang tuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa-dosa kita, amin ya rabbal. Sedikit menambahkan
dan sedikit mengulang apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ansori tadi, bahwasanya ini umroh ini beda sama perjalanan yang lain. Kita umroh bukan lagi jalan-jalan atau traveling ke luar kota atau ke luar negeri kayak Eropa dan sebagainya, tapi kita sedang berkunjung ke Haramain, ke Mekah dan ke Madinah, ke tanah lahirnya baginda Nabi Muhammad, ke tempat hijrahnya Nabi Muhammad. Bahkan kita ntar ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Banyak banget keutamaan hadis-hadis yang menerangkan dengan fadilah keutamaan umroh. Ya, ada Nabi bilang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul wal mabrur laisa lahu jazaa'un ila jannah. Umrah ketemu umrah itu pengampunan diantaranya. Ya, orang-orang yang mau dosanya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, salah satu caranya dengan berangkat umrah. Yang namanya umrah haji kalau nggak dikagetin kayaknya susah, dan haji umrah itu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyan al-faqra wal dhunub kama yanfil kir khabathal hadid wa dhahabil fiddah wa laysa lil hajjatil mabrurah thawabun illa jannah. Nabi perintahkan kita biar iringi haji dan umrah dengan kebaikan, karena yang namanya haji dan umrah itu dapat menghilangkan kefakiran dan juga dosa-dosa, sebagaimana pembakaran besi dapat menghilangkan karat pada emas ataupun perak. Dan tidak ada balasan yang setimpal untuk orang-orang yang hajinya atau umrohnya yang mabrurah, yang makbulah, kecuali sorga. Allah yang hadiahkan buat kita sorga. Ya, apa yang kita keluarkan buat umroh diri kita ataupun keluarga kita ataupun orang yang kita cintai, insya Allah diganti berkali-kali lipat sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian Nabi Muhammad pernah ditanya sama salah seorang wanita, ya Rasulullah, ala nisa'i jihadun, apakah buat seorang wanita itu ada yang namanya jihad? Kata Rasulullah, qala na'am, ada untuk perempuan itu yang namanya jihad. Alaihinna jihadun la qitala fihi al-hajj wal umrah. Ada jihad buat seorang wanita, bukan jihad dalam peperangan, akan tapi jihadnya ia saat ia melaksanakan haji dan umrah. Dan Nabi bilang di dalam hadisnya, al-ghazi fi sabilillah wal hajju wal mu'tamiru wafdullah da'ahum fa'ajabuh wa sa'aluh fa'atahum. Yang namanya jihad di jalan Allah, kemudian haji dan juga umrah adalah wafdullah, tamunya Allah, panggilan dari Allah. Allah panggil mereka, maka mereka menunaikan panggilannya. Wa sa'aluh fa'atahum, maka berdoalah, mintalah, mohonlah, mengemislah kepada Allah di saat kita nanti sedang melaksanakan ibadah haji dan umrah, melaksanakan umrah nih besok nih. Fasa'alu fa'ajabuh, Allah Subhanahu wa taala ijabah segala doa-doa kita. Banyakin doa, sebab kita lagi di tanah haram, sebab kita lagi di Mekah, sebab kita lagi di Madinah. Bayangin kita lagi jadi wafdullah, wafdur rahman, lagi jadi tamunya Allah. Jadi tamu yang baik, jangan jadi tamu yang becicilan. Jadi tamu pasang hati. Mungkin yang namanya manusia nggak ada yang sempurna, yang namanya travel umroh nggak ada yang sempurna, kurang lebih pasti ada aja kurang-kurangnya. Tapi ingat, saat nanti kita lagi umroh, lagi jadi tamunya Allah, jaga hati kita, luruskan kita punya niat, kita lagi jadi tamunya Allah. Jadi tamu yang baik, yang bikin tuan rumah seneng dengan kedatangan tamu. Jadi tamu yang baik, jangan jadi tamu yang bikin kesel tuan rumahnya. Maka hati-hati, ya, jangan sampai niat kita belok, jangan sampai ada hal-hal yang tidak baik sehingga membuat umroh kita terhalang untuk dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'ahalla mahallun wala kabbara mukabbirun illa busyra. Tidak ada orang yang talbiyah dan juga takbir nanti ketika seorang umrah kecuali dapat kabar gembira, kata Nabi Muhammad. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, gila ya Rasulullah, bil jannah, dapat kabar gembira apa ya Rasulullah? Dapat kabar gembira sorga. Naam, kata Nabi Muhammad, dapat kabar gembira sorga.
Apalagi ya sebelum kita umrah, sebelum kita ke Mekah, kita ziarah ke makam Rasulullah, kita ke Madinah. Ya, di Madinah nanti kita ziarah ke makam Rasulullah. Banyakin sholawat dari sekarang. Kita mau berkunjung ke rumahnya Rasulullah. Kita ntar mau iktikaf di Masjid Nabawi, yang kita sholat di situ berkali-kali lipat beda dengan sholat di masjid-masjid yang lainnya. Kita sedang mau bertamu ke baginda Nabi Muhammad. Kalau sekarang Nabi Muhammad ada di hadapan kita, dan Nabi Muhammad adalah orang yang paling tahu siapa kita. Sebab apa yang kita lakukan di dunia ini, kabarnya sampai kepada baginda Nabi Muhammad. Allah perintahkan malaikat Jibril untuk mengabarkan kabar tentang umatnya kepada nabinya. Fa in wajadtu khairan hamidullah. Ketika Nabi Muhammad melihat kabar tentang umatnya sedang beribadah, sedang berbuat baik, Nabi Muhammad bersyukur kepada Allah. Nabi Muhammad memuji Allah Subhanahu wa taala. Fa in wajadtu ghaira dzalik istaghfartu rabbi. Apabila Nabi dapati saat itu umatnya penuh dengan dosa, umatnya sedang bertengkar, umatnya bikin malu nabinya, Nabi Muhammad tidak tinggal diam. Nabi Muhammad memohon ampun dosa untuk kita semuanya. Bahkan suatu hari Nabi pernah diminta oleh Sayyidah Aisyah untuk mendoakannya. Saat itu Nabi doakan Sayyidah Aisyah, Allahumma gfir li Aisyah ma taqaddamat wa ma ta'akharat wa ma a'lanat wa ma asarat. Ya Allah, tolong ampunkan dosa-dosa Aisyah, baik yang lalu maupun yang akan datang, yang terang maupun yang tidak terlihat. Nabi Muhammad doakan Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah dia punya hati gembira, berbunga-bunga, haru, bahagia. Hal farihti ya Aisyah bidu'ai, apakah kau senang dengan doaku wahai Aisyah? Naam ya Rasulullah, aku senang. Bagaimana tidak senang didoakan dengan doa yang begitu istimewa dan luar biasa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma alimti ya Aisyah, apakah kau tahu Aisyah, aku mendoakan doa yang sama seperti mana aku mendoakanmu, aku pun mendoakan umatku. Allahumma gfirli ummati ma taqaddama wa ma ta'akhir. Ya Allah, tolong ampunkan dosa-dosa umatku, baik yang lalu maupun yang akan datang. Aku dan kalian berada di dalam doanya Rasulullah. Maka kita sedang mau jadi tamunya Rasulullah. Hakikatnya bukan kekuatan kita sendiri, bukan kemampuan kita pribadi, akan tetapi barokah hidayah dari Rabbi dan juga doa dari baginda Nabi sallallahu ala Muhammad. Semua sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Nanti pada saat kita ziarah ke makam Rasulullah, keluh kesah semua kita utarakan kepadanya. Kita selama hidup di dunia aja kadang-kadang kita cari temen yang enak buat kita curhat. Nabi Muhammad adalah orang yang paling enak buat kita curhatin keluh kesah kita, urusan kita, perkara rumah tangga kita, keuangan kita, keekonomian kita, perniagaan kita, perdagangan kita, sakit yang kita alami selama kita hidup di dunia. Keluh kesah kita semua kita utarakan, adukan semuanya kepada baginda Nabi Muhammad. Biar Nabi Muhammad tahu, biar Nabi Muhammad doain kita, biar Nabi Muhammad perhatiin kita, biar Nabi Muhammad memeluk kita dengan pelukannya. Di situ kita ziarah makam Rasulullah di Madinah. Kemudian di samping kita ziarah sahabat Nabi Muhammad yang sangat cinta sama Nabi Muhammad, yang meneruskan estafet kepemimpinan Nabi Muhammad, Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian di samping kita ziarah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab yang selalu berada di garda terdepan untuk Rasulullah. Kemudian kita ziarah Jannatul Baqi, itu kuburan Baqi, tahu? Ada 10.000 kurang lebih sahabat Nabi Muhammad yang dikuburkan di situ. Saya pernah berkunjung ke rumah Sayyidul Habib Hasan Al-Kaf, pengarang kitab Takrat Sadidah, murid tercintanya Sayyidul Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Beliau bilang, orang yang ziarah ke Baqi itu rahmat Allah kal amtar fil Baqi. Rahmat Allah
kasih sayang Allah Subhanahu wa taala turun bagaikan hujan yang deras di perkuburan Baqi. Sebab di situ dikuburkan Sayyidah Aisyah, di situ dikuburkan sahabat-sahabat Nabi yang mulia, Sayyidina Uthman bin Affan dikuburkan di situ, ya, putri-putri Nabi, kemudian Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Asyraf Mubasyirin bil Jannah, dan sahabat-sahabat Nabi yang mulia yang lainnya dikuburkan di situ. Juga ada Imam Malik dan sebagainya. Kemudian nanti pada saat kita di Mekah pun kita ziarah ke perkuburan Ma'ala. Di situ ada kuburannya istri tercinta baginda Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Panutan buat wanita kita, panutan untuk ibu-ibu kita, panutan buat buat istri kita, panutan untuk putri kita. Contoh Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Di situ kita ziarah juga anaknya Nabi, Sayyidina Qasim. Ya, kemudian di situ juga kita ziarah Abdullah bin Umar dan para sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Kalau di Baqi ada 10.000 sahabat Nabi. Kalau di Ma'ala kata Abuya Profesor Dr. Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, dikuburkan di Ma'ala kurang lebih 45 sahabat Nabi Muhammad yang mulia. Juga di situ dikuburkan, ya, ulama besar Indonesia Kiai Haji Maimun, juga Imam Nawawi, juga ada Abuya Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Mudah-mudahan ziarah kita, umrah kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini bukan umrah yang pertama atau terakhir, tapi terus setiap tahun kita bisa jadi tamunya Allah, tiap tahun kita bisa jadi tamunya Rasulullah. Tahun besok kita bisa ajak lebih lagi keluarga yang kita cintai, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hajat-hajat kita semua dikabul oleh Allah. Keluh kesah kita, kesedihan kita, kesusahan kita selama di dunia mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup pembicaraan saya dengan talqin dan zikir la ilaha illallah 3 kali kita baca bareng-bareng. Harapannya mudah-mudahan di mulut kita yang suka bawel, yang sering nyakitin orang dan sebagainya, Allah mudahkan saat akhir hayatnya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dengan kalimat tersebut mudah-mudahan Allah mudahkan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Semua la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina wal tuf bina wahfadna wansurna wa farij anna wal muslimin. Allahumma ya muqallibal qulub wal absar tsabbit qulubana 'ala dinik wa ta'atik. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil. Pesan saya terakhir, kita mau jadi tamunya Allah, jaga kita punya hati dan jaga kita punya lisan. Apalagi nanti di tanah haram, apapun yang kita lihat, apapun yang kita rasakan, jaga hati, jaga lisan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan kita taufik hidayahnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah Supriyatna. Itu ada namanya nih. Ya namanya. Next gak yang atas nama Bapak Yayat apakah hadir? next Next. Untuk selanjutnya Bapak Sigit Haryanto. Bapak Sigit Haryanto. Bapak Sigit. Oh iya. gamisnya ada nih Pak Sigit. Nih. ibu gitu bang. Ibu Cynthia Milna Muna. Ibu Cynthia. Aku anaknya. Azwa. Atas nama Azwa. Atas nama Azwa. Azwa. Atas nama Azwa Khadijah. Kakak juga ada namanya. Ibu Medina Nur Zahra. Atas nama Ibu Medina Nur.
Samini Darno. Bapak Samini Darno. Oh iya. Ada nggak? Ada sama Bapak Uwais. Suwanto Miswan. Bapak Suwanto. Ibu Sri Haryatun. Atas nama Ibu Sri Waryayu. Atas nama Ibu Erni Timur. Atas nama Rangka Yadiantara. Oh, ibu Ya, Ibu Haji jeung Neng Tia. Rizfian Nurabdania. ibu mante. Anak atau Rizfian. Muhammad Nur Ihsan. Sama. Tarisa Bur Imasari. Bapak Tono. Ini nih gamisnya. Ibu Iis Sukmawati. Atas nama Ibu Iis. Oh, di belakang. Ibu Iis di belakang. Sumaryayu. Nama Ibu Sumaryayu. Mustika Merdekawati. Bawadi. Badru Solihin. Ayo. Badru Solihin. Atas nama Ibu Sumaryayu. Ya, nanti. Ya. Yoga tolong sal yang di depan Yoga. Ibu Tri. Atas nama Ibu Retno. Ibu Rasmawati. Ibu Vina gak ikut. Ada di luar saya. Asmawati. Ibu Retno Dumila ada. Udah. Yang belum kebagian shawl tadi siapa ya Ibu, maaf. Shawlnya ya. Coba. Udah ya. Bapak Yayat ada. Bapak Yayat Supriyatna. Silakan, yang mau makan dulu silakan. Iya, salat dulu. Yang mau mampir ke rumah Haji Haji kita juga silakan. Yang mau sholat dulu silakan di sebelah kiri, yang mau langsung makan ke resto di bawah. Nah, mungkin itu saja acara kita pada hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu dan dalam keadaan yang jauh lebih baik lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Mau sholat mungkin sahabat. Sama laki sama sama. Khusus pria. Khusus pria. Ai eta mah jamana kan nama. Ya kan dia sama zaman. Sabapa eta bawa eta ka dia. Ulah mana ente. Rasana. Oh, karena ini tadi.